Hai Debers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Nurul Aisyahrini di Deports, Doa Bangsa Podcast. Pada hari ini kita masih dengan pemateri yang sama, yaitu Bapak Haji Ayab Zaki, selaku pendiri dari Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa, serta Ketua Umum Forum Komunikasi Doa Bangsa, serta sosok dari penggiat UKM di seluruh Indonesia sebanyak 200 titik unit usaha. Wow. Nah, pada hari ini kita akan membahas pembahasan yang cukup luar biasa, yaitu mengenai kewirausahaan. Nah, berbicara mengenai kewirausahaan nih, pasti banyak banget yang terdampak di masa-masa pandemi seperti ini, yaitu masa-masa di mana wirausaha yang tetap ingin survive dan wirausaha pemula di Debers di rumah gitu. Dan ini banyak banget pasti yang bertanya bagaimana sih cara kita untuk bisa survive, dan juga apa sih Pak, langsung saja nih Pak ya, bagaimana sih Pak untuk bisa menjadi wirausaha pemula itu seperti apa? Bisa langsung dijawab Pak. Baik, terima kasih. Hai Debers, ya kita jumpa lagi. Terus maju, semangat ya. Di masa COVID ini ada optimisme ke depan, Indonesia maju. Jadi untuk pengusaha, saya mungkin dari pengalaman pengusaha ini sudah di atas 3 dasawarsa dan memang terus menerus bergelut di usaha-usaha mikro ya, menengah dan mungkin selama-lamanya. Cuman bedanya kalau dulu saya yang berusaha, sekarang bagaimana mitra-mitra Doa Bangsa, mitra-mitra FKDB, Debers yang berusaha. Saya yang membinanya seperti itu ya. Nah, usaha ini semua mungkin ini paling banyak sekali ya didiskusikan ya, masalah usaha, masalah bisnis, wirausaha dan lain sebagainya, dan terus menerus ya. Di sini ada satu biaya ya, kemudian juga ada revenue atau pendapatan kotor ya, pendapatan kotor, kemudian juga ada biaya. Nah, di mana pendapatan ini pasti dikurangi oleh biaya. Nah, untuk tingkat pemula ini harus seminimal mungkin biaya yang harus dikeluarkan supaya pendapatan ini bisa kelebihannya bisa lebih besar ya. Jadi pendapatan omset dikurangi biaya, biaya terdiri dari modal pokok, kemudian tenaga kerja, biaya-biaya lainnya, maka pendapatan dikurangi biaya sama dengan kelebihan. Nah, itu yang memang harus dihitung ya, harus dihitung sehingga untuk tingkat usaha-usaha pemula maka biaya harus mau nggak mau ditekan. Itu yang pertama ya. Selanjutnya bagaimana cara menekannya dan lain sebagainya. Nah, biasanya inilah di sini perlu adanya satu mitra yang mampu mengarahkan usaha terutama untuk tingkat pemula. Dalam hal ini Forum Komunikasi Doa Bangsa, saya sendiri ketua umumnya, kemudian divisi-divisi di bawah Forum Komunikasi Doa Bangsa siap bersama-sama bermitra dengan para milenial, wirausaha baru untuk bersama-sama membangun ekosistem usaha UKM. Apa saja usahanya sesuai dengan karakter daripada Debers itu sendiri, karakter dari mitra milenial itu sendiri untuk melakukan satu kegiatan, yang penting satu konsistensinya ya. Selanjutnya konsistensi terus menerus ya. Nah, di sini kan ada dua kata, berhasil dan gagal. Gagal dan berhasil. Begitu kita ketemu dengan kegagalan, itu adalah satu prestasi awal. Jadi kalau gagal ini sama dengan prestasi. Apalagi kalau berhasil, sudah pasti di atas prestasi. Nah, kita harus membangun satu mindset, kalaupun gagal itu sesuatu yang keberhasilan kita. Sehingga bagaimana kita merubah kegagalan ini menjadi sesuatu yang berhasil. Oleh karena itu, di sini diperlukannya satu konsisten ya, bahwa kita mau berusaha, mau berbisnis. Ya, itu konsisten ya. Karena nggak mungkin usaha ini langsung berhasil. Pasti gagal.
terus aja lah, konsisten aja ya. Nah, disinilah nanti FKDB berperan bagaimana menggait, mengarahkan, menginabobokan lah kira-kira bagaimana seorang ibu merawat bayinya yang baru lahir, dirawat sampai usia dewasa, setelah itu dilepas. Begitu juga FKDB dalam membina UKM-UKM-nya ini akan dirawat yang terus-menerus sampai dia berhasil. Tentu saja saya katakan pada materi sebelumnya tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Kalau FKDB punya konsep, ikutilah konsep FKDB, begitu juga sebaliknya. Ya, Debers atau mitra-mitra milenial FKDB juga feedback apa ya, value apa yang akan diberikan kepada FKDB dan FKDB apa yang akan diberikan kepada, itu sama-sama. Jadi harus bertepuk kedua belah tangan, saling ya, saling seperti itu. Oke, berbicara mengenai FKDB nih Pak, yang akan menjadi peran yang sangat penting nih untuk masyarakat di Indonesia. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana sih Pak cara FKDB berperan untuk mengikutsertakan warga-warga masyarakat seluruh Indonesia nih, apalagi UMKM yang akan dibina itu kan banyak ya Pak di seluruh Indonesia gitu. Nah, bagaimana sih Pak cara FKDB untuk membina dari sekian banyaknya UMKM yang ada di seluruh Indonesia? Ke seluruh Indonesia saya sudah lakukan ya, dan sudah ada fakta menyebar 251, bukan 200 tadi, Kak Nurul, 251. Dan ada datanya semua dari Papua sampai Aceh. Ya. Itu sudah saya lakukan dan saya tidak akan lagi mengulangi pola yang sudah saya kerjakan selama 15 tahun. Tapi sekarang dari 2021 ini akan menggunakan satu model yang berbeda. Karena populasi yang saya bangun selama 15 tahun hanya kecil sekali. Hanya 251 kan sangat kecil masa. Nah, untuk 2021 ini dengan menggunakan pola yang berbeda. Dan saya akan uji coba di Sukabumi. Ya, karena ini tempat kelahiran saya dan akan saya coba juga di Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan regulasi di Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, di Provinsi Jawa Barat juga mendengar dan kita bisa berkolaborasi bersama-sama. Ini tidak ada kepentingan politiknya ya, tapi ini adalah murni untuk kepentingan bisnis dan memajukan ekonomi masyarakat yang paling bawah ya, terutama nanti generasi masa depan yaitu generasi milenial seperti itu. Sehingga polanya ya silakan dah DBR satu orang dulu ya, kita akan per bulannya ada berapa orang yang akan kita bina, setiap bulan kita akan mencetak paling tidak seberapa pengusaha per bulan dan selama-lamanya. Ya, ini komitmen FKDB ini akan membangun UKM di Sukabumi, Jawa Barat dan seluruh Indonesia ini selama-lamanya. Tapi ada kuotanya. Per bulan berapa calon milenial mitra FKDB yang dibangun. Jadi berapa usahawan baru milenial yang siap bermitra dengan FKDB. Tentu saja saling ya, saling membahagiakan, saling menguntungkan, saling memberikan satu masukan-masukan yang terbaik seperti itu. Jadi saya akan menentukan dulu jenis usahanya, ya. Bisa saja nanti jenis usahanya refleksi, terapis. Bisa saja jadi jenis usahanya mencukur rambut. Bisa saja nanti berternak kambing, ya, atau berternak sapi. Bisa saja nanti usahanya kuliner, ya, bakso kah, atau juga kue kah dan lain sebagainya. Yang jelas usaha-usaha itu secara konsisten yang bisa tumbuh, bukan usaha musiman, ya, hanya satu musim setelah itu ini. Tapi ini tumbuh dan menjadi satu kebutuhan masyarakat secara rutin setiap hari seperti itu, ya. Jadi kuliner kan setiap hari butuh, ya, seperti itu. Nah, jenisnya nanti kita ini
Kemudian FKDB akan menyiapkan modal kerja loh, ya, modal kerja ya. Berapa modal kerjanya? 5 juta rupiah, ya. Dan modal kerja ini tidak perlu dikembalikan. Ya, seperti itu Kak Nurul. Silakan, ada pertanyaannya lagi. Jangan saya terus yang bicara. Ayo. Oke, baik Pak, terima kasih. Wah, dan di sini kan tadi berbicara mengenai jenis-jenis wirausaha yang bisa dibentuk menjadi kerjasama antar FKDB nih. Iya. Nah, untuk mengikuti jadi jenis kerjasamanya nih, gimana nih cara kita untuk bisa bermitra dengan FKDB nih Pak? Pasti Debers di rumah pasti penasaran Pak. Oke, yang pertama dia mendaftar. Ya, silahkan ke Kak Nurul langsung lah. Mendaftarnya ke Kak Nurul langsung ke Doa Bangsa TV, silahkan, atau WhatsApp dan lain sebagainya. Ya, ke medsos juga boleh karena ini terbuka untuk semua dan tidak ada kepentingan apapun. Kita ini murni bisnis, ini murni usaha dan ini murni untuk membangun perekonomian. Ya, jadi silahkan. Ya, seperti itu. Jenis usahanya kita nanti akan bikin list mana yang cocok, yang bisa dikerjakan, tapi syaratnya konsisten. Karena yang namanya usaha pasti rugi, pasti gagal. Ya, itu pengalaman saya 30 tahun, tidak ada. Nah, begitu kita mendapatkan satu kerugian, disitulah menjadi pemicu bagaimana tidak rugi. Begitu kita ketemu dengan satu kegagalan, disitu menjadi satu pemicu untuk berbuat tidak gagal. Begitu kita menjadi satu kesalahan, itu menjadi satu pemicu untuk merubah diri tidak salah. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak pernah melakukan satu kesalahan. Pasti semuanya. Tapi bagaimana kita keluar dari kesalahan? Bagaimana kita keluar daripada kegagalan? Bagaimana kita keluar dari kerugian dan lain sebagainya? Itu yang pertama, mindset itu yang kita bangun. Yang kedua, komitmen. Komitmen calon wirausaha baru dengan FKDB yang harus satu pandangan, satu visi, satu misi, satu DNA. Ya, tentu saja kalau dia punya keinginan-keinginan yang lain-lain, itu nggak mungkin itu bisa terlaksana. Seperti Kak Nurul. Kak Nurul kan di Doa Bangsa kan, tapi ngikutin dong manajemennya. Kalau Kak Nurul nggak mengikuti manajemen, sudah pasti nggak mungkin dengan Doa Bangsa. Artinya seperti itu. Di situ ya. Kok ada modal kerja 5 juta ya? Nah, untuk apa? Nah, modal kerja 5 juta ini tidak boleh hilang. Itu ya. Tidak boleh hilang karena memang untuk menjadi pusaka daripada kita berusaha selama-lamanya. Karena uang ini tidak akan diambil oleh FKDB selama-lamanya, diserahkan, tapi juga FKDB minta selama-lamanya juga tidak boleh berhenti berusaha, kalau bisa ditingkatkan. Ya, Pak, saya mau berhenti aja, sekarang kan wirausaha, tapi saya masuk ngelamar sebagai karyawan, saya berhenti dari usaha. Itu mungkin tidak akan kita layani. Ya, karena kita akan membangun ekosistem wirausaha. Tapi setelah dikasih modal, Pak, saya mau dikembaliin uang yang 5 juta ini. Saya mau usaha, mau kerja di pabrik. Itu mungkin kita tidak akan terima, ya, karena kita akan membangun yang benar-benar selama-lamanya berusaha. Yang memang seperti saya kan dari awal usaha sampai sekarang baru berusaha, sampai kapan berusaha. Begitu kan Nurul? Baik Pak. Nah, berbicara mengenai wirausaha pemula nih Pak, siapa saja sih Pak yang bisa bermitra dengan FKDB? Karena kan pemula di sini kan ada generasi milenial, ada generasi Z, di mana mereka ini baru misalnya kayak lulus kuliah dan mencoba untuk berwirausaha nih Pak. Jadi siapa saja sih Pak yang bisa bermitra dengan FKDB? Yang bermitra dengan FKDB memang milenial baru lulus boleh. Masih sekolah mungkin tidak, ya, tapi yang sudah lulus lah. Kemudian malah sudah memulai usaha kecil-kecilan. Kemudian juga sudah berjalan usahanya untuk ini, ya. Kita bebas, silahkan aja, ya, kita buka, ya. Kita nanti akan ada audisi, ada pertemuan, ada tanya jawab, ada dan lain sebagainya. Kemudian kita akan bina dan lain sebagainya. Nanti ada petugas khusus yang di ini. Nah, ada memang beberapa syarat. Syarat yang pertama, ya,
tidak boleh punya utang, ya kan? Itu tidak boleh punya utang. Kenapa? Karena utang ini beban, biaya. Karena nanti dia akan mempengaruhi beban biaya kepada usaha itu, ya, seperti itu. Jadi dia belum punya utang. Yang kedua, dia juga tidak dulu meminjam uang dulu kemana-mana, ya, karena FKDB akan memberikan modal tanpa bunga dan tidak dikembalikan 5 juta rupiah, ya, untuk berusaha-usaha. Nah, sebaliknya Debers atau mitra usaha milenial ini jangan pinjam uang dulu, ya. Oh, nanti kalau udah besar pinjam, mari nanti saya arahkan dengan FKDB. Karena apa? Begitu kita meminjam uang 1 bulan kemudian di situ ada biaya bunga, di situ ada biaya pokok yang harus dikembalikan. Kalau instrumen atau pondasi usahanya belum siap, maka dia akan terbebani. Dan kalau itu dijalankan, maka beban selamanya terus berjalan. Beda kalau sudah berjalan, nanti ada teorinya. Kemudian itu yang paling tidak boleh. Ya, yang selanjutnya konsisten dengan tujuan. Ya. Kalau dia mau misalkan mau usaha cukur umpamanya, ya pertama satu ini ya, dia sebagai pengusahanya, dia sebagai tukang cukurnya dan lain sebagainya, dia sendiri sebagai bos, pemiliknya dan lain sebagainya. Ya. Kalau udah maju, dia harus ada 2, ada 3 dan terus. Itu konsisten di situ. Sama juga umpamanya saya pengen dagang ini, katanya dagang goreng pisang. Goreng pisang tuh, pisang tanduk umpamanya. Ya. Pertama 1 dulu. Berapa sih modalnya? Kan 5 juta kan sangat cukup dong jualan goreng pisangan gitu. Ya, tempatnya di mana? Nah, setelah berjalan bagus, ada untungnya, beli kedua, ketiga, keempat, sehingga membangun satu ekosistem. Itu salah satu contoh ya. Kemudian selain daripada konsisten, ya artinya kualitas juga harus dipertahankan, dan banyak sekali lah item-itemnya seperti biasa seperti itu. Hanya saja yang paling jelas itu konsisten, ya. Jenis pekerjaan yang bisa membangun satu pertumbuhan dari usaha itu sendiri. Jangan hanya satu musim aja. Contohnya, saya mau jualan layangan. Di musim layangan aja lakunya kan. Tidak musim layangan, kira-kira itu nggak akan kita ini. Tapi usaha-usaha yang ini. Dan ini FKDB selamanya loh, ya. Kita selamanya membangun satu ekosistem. Tapi nanti kan bagaimana? Nah, setelah berhasil, setelah menguntungkan, setelah dia sendiri ada untung dan lain sebagainya, nah berbagi kasih, ya kan ya, berbagi, saling tadi kan, saling sejahtera, saling memakmurkan, saling menguntungkan. Maka dari titik usaha ini ada namanya sedekah jariah. Seikhlasnya berapa persen dari keuntung setelah untung, ya itu seikhlasnya, ya. Kemudian, wah Pak, saya udah berhasil dan lain sebagainya. Tolong uang 5 juta ini menjadi uang pusaka. Karena tidak boleh hilang. Simpan menjadi uang pusaka kita. Berawal dari situ, lahir dari situ, kemudian tumbuh dari situ dan besar dari situ. Ya, begitu kan Nurul? Atau kan Nurul mau jadi pengusaha? Oh, bisa jadi nih Pak. Soalnya setelah mendengar yang Bapak utarakan, jadi tertarik gini Pak. Nah, Bapak ini kan udah puluhan tahun ya Pak menjadi penggiat UKM di seluruh Indonesia gitu. Ya, 15 tahun. Wow, 15 tahun. Wow. Dan di mana saja nih Pak kemitraan FKDB yang sudah berjalan? Boleh kasih tahu Pak? Ya, sangat banyak. Sangat banyak. Kalau yang jelas di 28 provinsi ada. Di Kerom, di Aceh, di Sumatera Utara, semua ada. Tinggal ya sebutkan di daerah mana, saya kirim aja langsung ya, pakai gosen itu nyampe. Saya di Medan sekarang, tolong saya kirim ya di kota Medan. Kemudian di Abe Pura saya kirim. Abe Pura ya, hanya 1 jam dari sekarang juga nyampe kan gitu.
Artinya bisa dicek dan sebagainya. Nah, saya kan fokus sekarang di Sukabumi dulu nih, ya, karena kelahiranku, karena teman-teman di Sukabumi, Pak Jaki kok ngembangkan di luar Jawa, ya, di teman-teman nih, ya, teman-teman saya namanya Asro lah ya, Asro dari Cibatu. Nah, Pak Jaki kok di luar Jawa terus katanya nih, kata Asro. Ya udah Sukabumi ya. Nah, saya menerima ya masukan dari Pak Astro dari Cibatu ya, yang ketua koperasi itu. Ya udah, saya balik ke Sukabumi, kemudian saya bangun. Nah, 2021 sekarang sudah di salah satu di Cidolog ya, itu Mas Pak Ijud ya di Kecamatan Cidolog, kurang lebih di situ ada 6 kepala keluarga yang sudah bermitra ya. Kemudian rencananya juga kita akan membina kelompok Gapoktan ya di Cidolog. Kemudian juga besok lusa tim kita juga akan beberapa mungkin bulan depan kita juga akan masuk ke daerah Jampang juga ya, sentra kedelai ya. Kemudian juga di Cilubang itu juga ada peternak sapi dan lain sebagainya. Hari ini juga kita sedang survei ke daerah Jampang juga, karena memang sasaran-sasaran kita di Pakidulan, ya. Karena di Pakidulan yang terus ya mudah-mudahan lah saudara-saudara kita di daerah Pakidulan juga merespon positif ya. Di utaranya juga sama, silahkan kita bebas, hanya ada kuota. Tadi sebelum saya ke sini juga ada WA ya dari ketua Himpunan Pengusaha Nahdien, Ketua Umum HIPKI, Pak Dr. Asep Saripudin. Tolong dong katanya FKTB kerjasama dengan HIPKI. Oke, saya bilang ya. Apa maunya? Ya udah, refleksi aja. Saya bilang gitu. Kita siap melatih 10 sampai 25 orang gratis ya. Tapi dengan komitmen setelah bisa, ilmunya setelah sanggup dan sudah punya sertifikasi, tolong dia berusaha, berbisnis, ya. Tentu saja nanti secara otomatis menjadi mitra-mitra FKDB yang bekerja sama dengan HIPKI, seperti itu, ya. Terima kasih, Kak Nurul, silakan. Apalagi? Oke. Nah, berbicara mengenai debers-debers di rumah nih, pasti banyak yang banget yang penasaran. Apa sih manfaatnya untuk bermitra dengan FKDB nih, Pak? Karena wirausaha pemula yang ada di luar sana kan banyak nih, Pak, yang belum mengenal untung rugi, misalnya baru pemula gitu. Jadi gimana nih apa sih manfaat untuk bermitra dengan FKDB? Kegagalan dari usaha milenial ini menjadi kegagalan FKDB. Dan FKDB komitmen tidak mau gagal. Jadi kalau titik usaha milenial yang dibangun oleh FKDB, mitra milenial yang dibangun oleh, kalau terjadi kegagalan, itu adalah kegagalan FKDB. Saya sebagai ketua umum, kalau FKDB gagal, saya Ayub Zaki yang gagal, ya. Saya nggak mau, saya nggak pernah mau mengalah, ya. Saya terus aja, ya. Banyak orang yang menyatakan saya begini, ya saya buktikan, ya. Dan saya tantang siapapun berhadapan dengan saya, sampai sekarang juga nggak berani ya, gitu, nggak berani ketemu dengan saya, ya. Nah itu, ya. Jadi saya nggak mau gagal dan tidak boleh gagal. Oleh karena itu ada standar operasional pemilihan calon pengusaha milenial. Nah, dia sanggup nggak dengan SOP yang diberikan? Kalau sanggup ya jalan, karena tidak akan ada rugi dan tidak boleh gagal, ya. Tidak boleh rugi dan gagal. Karena gagal dan ruginya kan udah saya alami, kan segitu selama 3 dasawarsa kan. Dulu saya bikin gagal, rugi, gagal, udah banyak sekali kan. Nah, sekarang kalau gagal lagi, rugi lagi ya saya salah besar kan begitu. Sehingga FKDB ke depannya, saya bikin toko-toko material nih mitra-mitra. Kan ada yang untung, ada yang tidak. Yang tidak saya terus bina, ya. Selama dibina terus berapa lama? Masa 2 tahun terus menerus masih juga nggak untung? Nah, berarti kan seperti itu. Saya arahkan bagaimana
sistem keuangannya, bagaimana kasir pintarnya, bagaimana segala-galanya seperti itu. Kita arahkan, ya. Karena saya punya tool untuk itu, ya. Nah, sekarang waktunya FKDB, ya, untuk generasi milenial, untuk generasi Z, mari kita bersama-sama. Dan mudah-mudahan di Sukabumi berhasil, di Jawa Barat berhasil, kita maju ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan setelah itu kita menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Saya target ini sekurang-kurangnya 10 tahun ke depan yang harus sudah menyebar masif ya di seluruh wilayah Indonesia untuk generasi generasi Z. Tolong catat, sebut namanya FKDB Ayep Zaki, ya gitu. Boleh kritik, boleh diskusi, kita terbuka untuk kepentingan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk kepentingan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, ya. Kita buktikan, kita wujudkan, ya, Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Kita ambil kutip, ya, saling memakmurkan, saling mensejahterakan. Itu aja lah, jangan yang lain-lainnya, ya. Yang lain-lainnya saya nggak bisa mengerjakan, yang sedikit aja, ya, pengetahuan sedikit kita buktikan. Untuk gagasan besar, pemikiran-pemikiran besar, biar itu untuk orang-orang yang besar. Saya orang kecil, pemikiran sedikit, dibukti, mudah-mudahan menjadi banyak seperti itu, Kak Nurul. Oke, baik Pak. Kalau misalnya Nurul bertanya kapan nih saatnya, berarti saat ini ya Pak ya? Hari ini juga. Silahkan yang paling duluan. Ini hanya kuota per bulan, apakah 2 pengusaha dulu, ya, atau 3 pengusaha dulu, ya. Tiap bulan, kita setiap bulan langsung jalan. Tiap bulan langsung berjalan, ya. Itu modalnya 5 juta rupiah tanpa PPN. Tanpa pajak, ya. Dulu karena ini hanya untuk kepentingan instrumen bagaimana stimulus supaya pengusaha milenial berjalan. Tentu saja mitra milenialnya kalau punya modal, ya, gabungkan. Jangan hanya yang dari skala. Uang yang dari FKDB yang 5 juta ini adalah uang yang diserahkan dan tidak boleh dikembalikan, ya, dan itu menjadi uang pusaka. Itu tidak boleh hilang. Tidak boleh hilang. Kalau dibelikan kepada alatnya ada. Ya, kalau rusak, yang rusaknya ada. Dan tidak boleh dipinjamkan. Ya. Ya, itu benar-benar adalah alat untuk berusaha. Tidak boleh, apalagi dipakai bayar utang, udah celaka, ya, pakai pulsa dan lain sebagainya, udah selesai, nggak boleh, ya, seperti itu. Gitu kan, Nurul? Oke, baiklah. Demikianlah pembahasan kita mengenai wirausaha milenial nih, Debers. Dan ada sedikit ini nggak Pak, kata-kata mutiara mungkin untuk Debers di rumah? Begini, untuk Debers generasi milenial tetap optimis masa depan. Mari kita song-song bersama-sama. Sekarang hari ini ada FKDB yang secara nyata bukti, ya, kita akan bersama-sama, ya. Mudah-mudahan beberapa tahun ke depan kita bisa mencetak generasi-generasi muda di bidang wirausaha. Bagi calon wirausahaan baru atau milenial, wirausaha milenial baru yang mau bermitra dengan FKDB, silahkan hubungi admin di bawah ini. Dan Forum Komunikasi Doa Bangsa tidak melayani melalui medsos dan lain sebagainya. Jadi yang berminat silahkan hubungi di admin di bawah ini dan janjian ketemu untuk menyampaikan rencana-rencananya. Ingat, kuota kita hanya paling per bulan 2 atau 3 calon usaha baru. Untuk sementara pada bulan-bulan nanti kalau sudah berkembang mungkin bisa jadi 5 atau 10 per bulannya. Ya, seperti itu. Sampai nanti dari kecil, kemudian kita nanti CP, PT, dan pada akhirnya dia menjadi pengusaha besar, ya, dalam bentuk korporasi dan lain sebagainya. Kita akan bina terus bersama
FKTW. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Ayub Zaki. Terima kasih Debers. Jika ada kritik dan saran silahkan subscribe, komen, dan like, dan share ke semua orang yang kalian kenal agar tidak ketinggalan mengenai informasi-informasi Doa Bangsa Podcast. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.